Assalamualaikum. Selamat siang anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik. KM-nya boleh disiapkan terlebih dahulu, Dava, untuk memimpin membaca doa. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, Ibu cek kehadirannya dulu ya. Kelas 810. Harfian, Aldi, Amara, Aprilia, Arganata, belum masuk. Berlian Suci, Dava, Denis, Elsa, Erlangga, Fajar Kusuma, Gading Surya, Harum Sri Mulyani, Hibatullah, Jihan, ada? Joshua, Kaila, ada Kaila? Lianti Nur, Mubarokah, Rahmat ada? Ya, Naila, Natasha, Naila Zakiatul, Nur Anissa, Rahmatika, sakit, Ramaditya, mana? Ya, Reza, Reina Aura, Salsabila Azahra, Satria Gaisan Triadi, Safira Maharani, Siti Maryam, Teguh Dwi, Tiara Sisilia, Wita Farlina, Zahra Hasna. Ya. Nah, berarti ada sekitar 8 siswa ya yang tidak hadir. 6 siswa ya? 6. Ya, baik anak-anak, karena sekarang sudah mulai musim hujan, jangan lupa ya dijaga kesehatannya. Kalau perlu setiap hari sudah membawa payung atau jas hujan ya, karena kita tidak pernah tahu cuacanya seperti apa. Baik. Ada yang sudah membaca buku Bahasa Indonesia materi hari ini? Coba dibuka bukunya. Dah. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang teks berita. Tentang apa? Teks berita. Iya, tentang teks berita. Tujuan pembelajarannya, kalian harus menguasai pengertian tentang teks berita, unsur-unsur teks berita, serta menanggapi teks berita. Ya, silakan dibuka bukunya bab pertama. Kalau kamu mau menulis berita, kamu harus menulisnya sesuai dengan kejadian asli atau berdasarkan fakta. Nggak boleh kamu ngarang sendiri. Misal, contohnya apa Bu? Contohnya misal terjadi kebakaran di Ruko Medland Cibitung. Misal, kebakaran terjadi sekitar pukul 7 pagi hari. Kebakaran diprediksi terjadi karena arus pendek aliran listrik. Sampai saat ini ada 12 ruko di Medland Cibitung yang dilahap si jago merah. Harus sesuai dengan fakta. Ketika kamu datang ke lokasi kejadian,
kamu hitung betul atau tidak ada 12 ruko yang terbakar. Jadi kamu nggak boleh nulisnya 15, 13, nggak boleh. Harus berdasarkan fakta. Sampai sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kita lanjut. Tadi kita sudah belajar 2 poin. Yang pertama tentang pengertian, yang kedua ciri-ciri. Yang ketiga kita belajar apa? Unsur-unsur berita. Diingatin ya. Nah, dalam unsur-unsur berita itu dikenal dengan 5W dan 1H. Tapi itu dalam istilah bahasa Inggris. Nah, di istilah bahasa Indonesia ada 6 poin. Sama, yaitu ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Atau dikenal dengan istilah adiksimba. Dikenal dengan istilah apa? Adiksimba. Dikenal dengan istilah adiksimba. Ya, jadi di sini apa untuk menjawab pertanyaan apa isi tentang berita tersebut. Yang kedua ada di manakah. Nah, lokasi kejadian berita. Nah, di mana? Kira-kira di daerah mana? Pasti ada, ya. Yang ketiga ada kapan. Kapan itu berkaitan dengan waktu. Biasanya Minggu, Senin, waktu itu bisa hari, jam, pukul, ya. Nih. Berikutnya ada siapa yang terlibat. Nah, siapa yang terlibat ini kira-kira subjeknya dalam berita itu siapa? Paham ya? Terus berikutnya ada mengapa. Mengapa hal itu terjadi? Biasanya alasannya kenapa. Sampai terjadi akibat kebakaran itu mengapa. Sampai terjadi banjir itu mengapa. Sampai terjadi kemacetan arus mudik lebaran itu mengapa. Nah itu. Lalu yang terakhir ada bagaimana. Nah bagaimana ini adalah bagaimana peristiwa itu terjadi. Nah ya, sebabnya apa? Bagaimana itu kaitannya dengan sebab. Paham? Sampai unsur-unsur yang ini paham? Di buku kalian juga ada unsur-unsurnya ya. Baik, Ibu lanjutkan dulu. Berikutnya tentang struktur. Tentang apa? Struktur. Ya. Tentang struktur teks berita. Struktur teks berita itu disajikan pada piramida terbalik. Jadi strukturnya hanya sedikit, hanya 3 saja. Di buku juga ada. Ya. Struktur teks berita yang pertama itu ada kepala berita. Ada apa? Nah, kepala berita itu isinya tentang yang tadi 5W 1H atau adiksimba. Berikutnya ada tubuh. Tubuh itu apa? Nah, berisi tentang informasi penting pendukung. Jadi biasanya yang tubuh itu kaitannya masih dengan yang kepala berita, ya, masih kaitannya dengan adiksimba tadi. Yang terakhir ada ekor. Ekor itu adalah informasi yang kurang penting. Jadi biasanya berita atau informasi penutup berita. Jadi adanya di ekor berita. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, lihat, ini adalah contoh. Hanya ini contohnya ada beberapa kata yang menggunakan bahasa Inggris. Ada headline, judulnya, ada byline ini siapa yang membuat judul beritanya, nah pengantarnya, sama isi. Ini biasanya kepala, ini tubuhnya, dan ini adalah ekornya. Ya, jadi biasanya kalau untuk struktur langsung dilihat tertuju pada paragrafnya. Misal satu berita itu punya 5 paragraf, berarti kemungkinan paragraf 1 dan paragraf 2 itu adalah kepala berita. Paragraf 3 dan 4 adalah tubuh berita. Paragraf kelima isinya ekor berita. Jadi kalau struktur kaitannya dengan berapa jumlah paragraf dan isinya, ya. Sampai sini ada yang ingin bertanya dulu? Semua paham? Baik. Nah, terakhir tentang kaidah kebahasaan teks berita. Di buku kalian juga ada. Kaidah kebahasaan teks berita ada 6. Yang pertama ada bahasa baku,
ada kalimat langsung, konjungsi bahwa, konjungsi temporal, keterangan waktu, dan kata kerja mental. Penjelasannya ada di sini. Nah, ini penjelasannya. Kita lihat dulu kata baku atau standar. Nah, bahasa standar lebih mudah dipahami oleh umum. Jadi, nanti kalau kalian ingin membuat sebuah berita, kalian harus menggunakan bahasa baku. Karena bahasa baku itu dapat dipahami dan dimengerti oleh orang yang membaca berita yang kita buat. Ya. Berikutnya ada kalimat langsung. Nah, kalimat langsung ditandain dengan tanda petik ganda. Kalau kalian suka melihat berita dari koran, pernah baca koran? Siapa yang belum pernah baca koran? Semua pernah ya? Nah, biasanya di dalam koran itu suka ada tanda petik ganda. Nih, itu yang artinya kalimat langsung atau kalimat tuturan dari narasumber. Kalau di dalam televisi, kalimat langsungnya seperti apa, Bu? Misal, kamu pembawa berita, tapi beritanya tentang berita banjir. Misalnya ibu mau wawancarai RT atau RW setempat. Misal, begini, selamat siang Bapak, boleh saya wawancarai, kira-kira banjirnya terjadinya sejak kapan ya Pak RT nih? Oh iya Ibu, banjirnya sejak kemarin sore karena curah hujan yang turun itu cukup lebat dan tidak berhenti Bu. Gitu. Terus drainase di sini juga belum memadai, akibatnya terjadilah banjir. Itu jawaban dari Pak RT tadi, itu adalah kalimat langsung. Tapi kalau dibuat tulisan harus menggunakan tanda petik ganda. Belakangnya ujar Pak RT. Gitu, paham? Selanjutnya ada konjungsi bahwa. Konjungsi itu adalah kata hubung, berfungsi sebagai penerang kata yang diikuti. Nah, biasanya bahwa itu adalah kata hubung. Konjungsi itu kata hubung ya, harus menggunakan ini. Yang berikutnya adalah ada kata kerja mental. Nah, terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Berikutnya juga ada keterangan waktu dan tempat yang tadi Ibu bilang. Dalam unsur berita itu ada kapan dan di mana, kaitannya sama keterangan waktu dan tempat. Itu wajib ada. Paham ya? Jadi kalau kamu menulis berita harus jelas tempatnya di mana, jamnya berapa, akibat dari kejadian itu apa, sebabnya apa. Paham? Selanjutnya yang terakhir ada konjungsi temporal dan kronologis. Nah, pola penyajian berita yang mengikuti urutan waktu. Sampai kaidah bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Nah, sekarang Ibu punya contoh teks berita. Bisa dilihat. Ini mobil apa? Kok tahu? Ya, ini adalah mobil Pajero yang menghantam separator jalan. Nah, lihat judulnya, Pajero hantam separator jalan. Sumbernya dari detik.com. Nah, ini adalah jawaban Adik Simba. Pertanyaan-pertanyaan Adik Simba serta jawabannya. Sebuah mobil Mitsubishi Pajero mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Ujung Menteng, Jakarta Timur dini hari tadi. Kecelakaan diduga diakibatkan pengemudi mobil hilang kendali atau out of control. Kecelakaan terjadi pada pukul 4 WIB 6 Agustus 2020. Bermula, mobil yang dikendarai oleh Yusuf menuju dari arah timur menuju barat di Jalan Raya Bekasi. Nah, jadi Pajero ini hilang kontrol, terlalu mengemudi dengan kecepatan tinggi. Nah, mengemudi dengan kecepatan tinggi akibatnya dia kecelakaan tunggal dan menabrak separator jalan. Nah, di sini adalah pertanyaan tentang Adik Simba atau unsur-unsur yang 6 tadi. Ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, apa itu
terkait dengan apa sih isi beritanya? Isi beritanya tentang? Iya. Yang berikutnya ada di mana? Di mana sih kejadiannya? Iya. Berikutnya ada kapan. Nah, kapan? Kapan sih kejadiannya? Kira-kira kapan? Pada pukul 4 WIB tanggal 6 Agustus 2020. Di sini juga ada siapa yang terlibat, yaitu Yusuf, dan ada seorang penumpang perempuan dalam mobil tersebut yang pada saat itu belum diketahui identitasnya. Berikut lagi ada mengapa. Nah, ini adalah alasannya kenapa kecelakaan diduga diakibatkan pengemudi mobil hilang kendali atau out of control. Yang tadi Ibu bilang, mengemudinya terlalu kencang, jadi tidak bisa mengendalikan, panik, akhirnya nabrak. Yang terakhir, bagaimana? Nah, bagaimana kecelakaan itu terjadi? Diduga out of control di SPB Ujung Menteng, tidak bisa menguasai kendaraan dan oleng ke kanan menabrak medan jalan lalu masuk ke jalur kanan. Nah, nanti kalian akan menjawab pertanyaannya seperti ini ya, pertanyaan adik Simba. Selanjutnya, nah ini bagian bernyanyi bersama. Kita nyanyi bersama ya. Ikutin ibu dulu, dengerin ibu dulu, nanti baru kalian ikuti ibu. Ya, suaranya harus kompak, harus keras, paham? Ibu dulu ya. Ya, bernyanyi bersama. Mengenal unsur-unsur teks berita, 5W dan 1H adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa pelakunya, lalu mengapa dan bagaimana. Bisa ikutin ibu? Bareng-bareng sekarang. 1, 2, 3. Mengenal unsur-unsur teks berita, 5W dan 1H adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa pelakunya, lalu mengapa dan bagaimana. Sekali lagi. Mengenal unsur-unsur teks berita, 5W dan 1H adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa pelakunya, lalu mengapa dan bagaimana. Nah, itu adalah nyanyian tentang adik Simba atau unsur-unsur berita. Nih, yang ibu garis bawahi adalah unsur-unsurnya. Adik Simba itu adalah singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sampai sini paham? Paham. Selanjutnya, nah kita pembagian kelompok diskusi. Selanjutnya adalah kita diskusi kelompok dengan LKPD yang akan ibu bagikan kepada setiap kelompok. LKPD ini isinya sama seperti ini ya. Ibu akan berikan kalian 1 buah teks berita. Ya, nanti kalian baca terlebih dahulu. Nanti setelah itu kalian isi jawabannya pada lembar LKPD sama seperti yang ada di layar. Ya, judul beritanya diisi, sumber beritanya diisi, nama anggota kelompoknya diisi ya, nama lengkap. Jangan lupa kelasnya juga harus kalian isi. Nah, di sini ada kolom-kolom, ada kotak-kotak yang berisi tentang adik Simba. Ada apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana berdasarkan isi teks berita yang ada di sini. Nah, makanya nanti beritanya dibaca dulu. Paham ya? Setelah mengisi tentang adik Simba, yang terakhir kalian harus mengisi tentang tanggapan dan ringkasan. Tanggapannya sesuai dengan opini atau pemikiran kalian masing-masing terkait berita tersebut. Ya, ringkasannya juga sama. Sekarang ibu bagikan ya LKPD-nya ya. Dilihat dulu, dibaca.
sudah selesai? Ya, kelompok 7 sudah selesai. Kelompok berapa lagi yang udah selesai? Kamu tinggal sedikit lagi. Sip, semangat. Ini kelompok 1 udah sampai mana? Tinggal dikit lagi ya. Semangat. Kelompoknya siapa? Dafa. Udah selesai dah? Udah, Bu. Dikit lagi. Dikit lagi. Udah. Baik anak-anak, sekarang waktunya untuk presentasi kelompok karena semuanya sudah selesai. Sekarang Ibu tanya, kelompok siapa yang bersedia maju duluan? Boleh, kelompok 7 silakan maju ke depan untuk membacakan hasilnya. Ya, diatur berdirinya. Nah, yang lain disimak ya, temennya mau presentasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang gempa yang sudah mencapai di Laut Flores 346 Amerika 772 Bumi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Luna Yani, dari Kaparina. Nama saya Masa Mulia. Unsur cerita 1. Apa? Gempa magnitudo 7,4 terjadi di kabupaten Kelurahan Timur, Dua, siapa? Pihak yang menyampaikan adalah Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 7. Ya, itu penampilan dari kelompok 7. Selanjutnya kelompok siapa yang ingin maju urutan kedua? Boleh, kelompok Dafa silakan maju. Akan menceritakan tentang teks berita yang berjudul Gempa Gempa M7,4 di Laut Flores hingga kepada kelompok kita 770 unsur berikut 6 unsur berita yang akan kenalkan diri. Saya kenalkan diri, saya Dafa dari Pertama. Sekian kelompok dari kami. Apabila ada kekurangan, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, karena semuanya sudah melakukan presentasi dengan baik. Nah, sekarang kita kembali lagi nih sama post test yang awal. Masih ingat yang tadi ya? Kalau yang tadi, kalian menjawabnya masih secara
secara acak, secara salah pun tidak apa-apa. Nah, sekarang kan kita sudah belajar tentang teks berita ya. Jadi kamu sudah harus tahu jawaban yang benarnya apa. Sekarang nomor 1, Ibu bacakan. Sebuah berita harus memiliki sifat faktual. Apa yang dimaksud dengan teks berita sifat faktual? A. Berita berdasarkan pada kenyataan. B. Berita bersifat subjektif. C. Berita berisikan ajakan. D. Berita berdasarkan asumsi yang ada di masyarakat. Kira-kira jawaban yang benar yang mana? Yang mana? Iya, betul. Jawaban yang betul adalah A. Berita berdasarkan kenyataan karena faktual atau fakta. Lanjut, di pertanyaan kedua. Berikut ini yang merupakan definisi yang tepat untuk sebuah teks berita. A. Teks berita isinya menjelaskan proses sesuatu serta tersusun sistematis. B. Teks berita isinya informasi aktual dan faktual untuk masyarakat mengenai sesuatu. C. Teks yang memiliki fungsi sebagai alat untuk promosi barang dan jasa. D. Teks yang berisi gambaran objek dan penggunaan bahasa yang jelas dan rinci. Nah, menurut kamu pengertian dari teks berita itu yang benar yang mana? Yakin? Ya, jawaban yang benar adalah yang B. Isinya informasi aktual dan faktual karena tadi sudah kita bahas ya. Kalian sudah memahami tentang teks berita? Sudah. Udah bisa menjawab post test dari Ibu juga ya. Nah, sekarang sebelum pada kesimpulan, adakah kesulitan yang kalian temui selama pembelajaran tentang teks berita? Ada yang sulit? Tidak ada. Semua paham? Baik. Selanjutnya kesimpulannya, hari ini kalian sudah belajar tentang apa aja? Siapa yang bisa menjelaskan hari ini kita sudah belajar apa aja? Oke, Ijati. Boleh. Kesimpulannya apa? Pengajian. Iya, betul. Unsur teks berita dan kaidah pembahasan. Betul. Tepuk tangan dulu buat Ijati. Nah, yang disampaikan Ijati betul ya. Hari ini kita sudah belajar dari pengertian teks berita sampai kaidah kebahasan teks berita. Nah, kesimpulannya adalah peserta didik mampu mengidentifikasi teks berita unsur-unsur adik Simba dan memberi tanggapan pada teks berita. Ibu minta LKPD yang tadi sudah dikerjakan, dikumpulkan. Kita bersiap-siap berdoa sebelum pulang. Ya, dikumpulkan. Ditumpuk. Siap, yang lain boleh dirapikan bukunya. Iya, ini udah. Terima kasih. Tarik kurang. Udah, kelompok ini? Oh iya. Kelompok 1. Kelompok. Ya, baik. Silakan beres-beres, rapi-rapi, bukunya dirapikan, dapat siapkan, berdoa pulang. Sikap berapi. Siap. Oke. Sebelum pulang sebaiknya kita berdoa dimulai. Doa selesai. Kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Pak dikerjakan, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan karena hujan ya.